Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya karena saya kemarin tidak dapat hadir pada kelas offline bertatap muka dengan adik-adik PPA Angkatan 2023 untuk melanjutkan materi kita di pertemuan ke-9 ya. Jadi kemarin saya ada agenda yang mengharuskan saya untuk mendampingi summer course yang berjalan di eh, Laboratorium Kakao FRC karena saya sebagai koordinator di sana, sehingga saya membantu teknisi saya untuk mempersiapkan jalannya praktik pembuatan coklat. Jadi saya harap juga adik-adik nanti dapat memiliki kesempatan untuk bermain ke sana gitu, dan mungkin jika ada yang berminat nanti juga bisa berkolaborasi dengan saya dalam hal riset di bidang kakao begitu. Jadi untuk hari ini mungkin saya akan menjelaskan kurang lebih sekitar 15 menit saja berkaitan dengan model kesenjangan kepuasan pelanggan. Kalau kemarin kita sudah bahas tuh terkait dengan kepuasan dan keluhan pelanggan, maka sekarang kita harus mengetahui lebih lanjut terkait dengan kesenjangan eh, model kesenjangan kepuasan pelanggan. Oke, capaian pembelajarannya masih sama, kita ada di CPMK 4, sehingga teman-teman diharapkan mampu menganalisis masalah dan peluang perbaikan berdasarkan kepuasan konsumen. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi inti, kita perlu memahami dulu diagram berkaitan dengan konsep kepuasan pelanggan. Tentunya perusahaan ini memiliki tujuan khusus untuk mendirikan sebuah industrinya sehingga outputnya adalah produk atau jasanya ini digunakan atau diminati oleh pelanggan. Jadi, dari tujuan perusahaan maka akan didapatkan produk atau jasa yang di-create oleh si pemilik perusahaan. Dari produk ini tentunya ada beberapa nilai-nilai yang berkaitan dengan keinginan bagi si pelanggan. Maka ada nilai produk bagi pelanggan. Nilai produk bagi pelanggan ini sangat erat kaitannya dengan tingkat kepuasan pelanggan. Jadi apabila nilai-nilai produk ini ada yang kurang atau ada yang mengecewakan atau ada inovasi baru dari si produk ini juga mempengaruhi seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan. Biasanya kalau ada inovasi produk baru, maka eh, pelanggan ini akan tertarik, kemudian kalau inovasinya ini sangat bermanfaat bagi si pelanggan, maka tingkat kepuasannya tentunya akan meningkat seperti itu. Tapi kalau ada nilai produk yang dikurangi, misalkan neto gramasinya dikurangi dari si produk ini, belum tentu si pelanggan ini puas dengan keputusan si perusahaan untuk membuat produk tersebut. Jadi, nilai produk bagi pelanggan ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan bagi si pelanggan. Dari tingkat kepuasan ini muncullah harapan-harapan pelanggan terkait produk. Contohnya, pelanggan ini mengharapkan produknya ini memiliki ukuran yang lebih beragam, kemudian memiliki varian yang lebih beragam, lalu meningkatkan kualitas rasa maupun penampakannya, ataupun eh, mengharapkan program promo dari si penyedia produk tersebut. Setelah ada harapan, maka ada kebutuhan dan keinginan si pelanggan. Dia butuh atau tidak produk itu dari harapan tadi. Kemudian, di sini ada proses dari diagram kepuasan pelanggan juga. Jadi ada pertama, kita sebagai pelanggan akan menerima servis yang diberikan oleh si penyedia produk atau jasa tersebut. Kemudian dari servis yang kita terima akan menimbulkan persepsi konsumen di sini. Persepsi konsumennya ini akan condong ke dua arah yang disebut dengan harapan konsumen.
konsumen ini akan sangat puas ataukah konsumen ini malah cenderung sangat tidak puas. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan harapan konsumen ini akan kita bahas pada pertemuan di minggu depan berkaitan dengan 5 dimensi pelayanan. Jadi, minggu depan kita akan mengupas lebih detail terkait dengan 5 dimensi pelayanan. Namun hari ini kita akan menggali lagi berkaitan dengan model kepuasan pelanggan. Oke. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan model kesenjangan kualitas pelayanan yang diberikan oleh si perusahaan dan kita sebagai customer. Jadi dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang bagian atas di sini adalah customer, pelanggan. Yang di bagian bawah adalah company atau perusahaan. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ada beberapa gap. Ada gap 1, gap 2, gap 3, gap 4, dan gap 5. Kalau gap 4 ini berarti ada hubungan antara yang sebelah sini ya. Gitu. Dan seterusnya. Kalau gap 1 berarti antara customer expectation dan understanding of customer need. Kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama, di sini ada kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi dari pihak penyedia jasa. Perbedaannya ini berkaitan antara harapan si pengguna jasa, kita sebagai konsumen gitu, dengan persepsi manajemen berkaitan dengan harapan kita gitu. Jadi manajemen ini memberikan persepsi apa yang kita inginkan gitu ya, sedangkan erat kaitannya dengan harapan kita sebagai si pelanggan. Sehingga pihak manajemen perusahaan tidak selalu dapat memahami apa yang kita inginkan secara tepat. Maka caranya apa? Caranya kita melakukan yang namanya riset pasar, itu juga membantu manajemen untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang diinginkan sama si pelanggan gitu ya. Jadi kita kan punya keinginan nih, kita sebagai konsumen punya keinginan, sedangkan perusahaan itu tidak tentu menangkap apa yang kita inginkan. Ya, di situ makanya ada yang namanya kesenjangan antara yang dipikirkan oleh si perusahaan dengan yang dipikirkan oleh kita sebagai konsumen. Ini gap yang pertama. Paham ya sampai di sini? Kemudian penyebabnya apa sih dari gap 1 ini? Ternyata gap 1 ini bisa terjadi apabila riset pemasaran yang dilakukan kurang tepat sehingga tidak timbul nih, tidak sinkron antara yang kita inginkan dan yang perusahaan tangkap gitu sinyalnya. Kemudian kurangnya interaksi antara manajemen dengan pelanggan. Jadi manajemen punya pemikiran sendiri tanpa mencari tahu apa yang diinginkan oleh si pelanggan. Kemudian ada jarak antara kontak personal dan manajemen gitu. Jadi manajemennya mungkin kurang terbuka sehingga mereka kurang memahami apa yang kita inginkan. Ini untuk yang gap pertama. Bisa dimengerti ya, saya rasa teman-teman masih paham nih di gap yang pertama. Kemudian kita lihat di gap kedua di sini ada spesifikasi kualitas servis dan ada persepsi dari manajemen gitu ya, terkait dengan keinginan kita. Jadi di gap 2 ini ada kesenjangan antara persepsi dari manajemen atau pihak penyedia jasa tadi terhadap spesifikasi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Nah, di sini ada perbedaan antara persepsi manajemen mengenai harapan pengguna jasa dengan spesifikasi pelayanan. Jadi, pada spesifikasi kualitas pelayanan yang mereka buat, biasanya ada susunan standar kinerja yang kurang jelas, sehingga dalam proses eksekusinya ini akan menjadi sebuah kesenjangan, ada gap. Penyebabnya apa? Coba kita lihat. Penyebabnya bisa terjadi apabila
kurang komitmen manajemen dalam menyediakan layanan yang dipersepsikan oleh pelanggan, sehingga pelayanannya ini kurang berkualitas, kayak gitu. Jadi semestinya si manajemen ini mempunyai standar tertentu untuk memenuhi persepsi pelanggan kan tentunya. Namun dalam faktanya atau dalam realitanya dia ini tidak mengikuti SOP spesifikasi pelayanan yang telah dibuat atau ternyata ditemukan ketidaksesuaian SOP pelayanan kepada konsumen sehingga di sini terjadi kesenjangan. Jadi tidak sinkron ya antara spesifikasi atau SOP yang mereka tuliskan dengan jalannya manajemen ini. Seperti itu. Jadi kalau gap 2 di sini berkaitan dengan internal si company saja gitu. Yang tentunya juga mempengaruhi harapan dari pelanggan. Kemudian yang ketiga, di sini berkaitan dengan penyampaian jasa dan spesifikasi kualitas pelayanan. Jadi adanya perbedaan antara spesifikasi kualitas pelayanan dengan penyampaian pelayanan yang diberikan oleh karyawan. Sehingga pada kenyataannya karyawan itu tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk menyampaikan jasa menurut dengan tingkat pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kembali lagi, berarti karyawannya ini tidak mengikuti SOP yang telah ditentukan. Seperti itu, maka akan terjadi kesenjangan kalau misalkan penyampaian delivery jasanya tadi tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh manajemen, maka akan terjadi kesenjangan. Yang dirugikan lagi siapa? Yang dirugikan adalah balik lagi ke konsumen gitu. Konsumen dan manajemen tentunya ya. Kalau misalkan konsumennya rugi, lama-lama dia nggak mau beli, nggak mau order, maka kan manajemennya juga akan merugi. Kemudian, ini ada beberapa penyebab gap 3. Yang pertama adanya ambiguitas peran, yakni sejauh mana karyawan dapat melakukan tugas sesuai dengan harapan manajer dan juga memuaskan pelanggan. Jadi, di sini mungkin tidak atau kurang jelas job desk yang diberikan pada sekelompok karyawan tertentu, sehingga manajernya itu nyuruhnya apa, tapi dia melakukan apa sehingga tidak memuaskan si pelanggan. Kemudian yang kedua ada konflik peran, di mana pegawai meyakini bahwa mereka tidak memuaskan semua pihak gitu. Kemudian yang ketiga, ketidakcocokan antara karyawan dan pekerjaannya. Kadang pada sebuah perusahaan, ini pasti ada sih ya, tidak perusahaan saja, semua lembaga atau semua institusi yang berkaitan dengan pekerjaan dan karyawan gitu, pasti ada yang namanya karyawan tidak cocok sama pekerjaannya, merasa bahwa pekerjaannya tidak sesuai dengan passion-nya, itu pasti ada. Dan itu sangat mempengaruhi penyebab gap 3 ini. Begitu. Kemudian ketidaksesuaian teknologi dengan pekerjaan. Mereka mungkin masih menggunakan teknologi secara manual, itu juga akan menyusahkan karena kan kita harus bekerja mengikuti perkembangan zaman, di mana kalau teknologinya sudah mulai upgrade ya kita harus menyesuaikan dengan teknologi yang terbaru. Jadi ini perlu disesuaikan juga dengan pekerjaan agar tidak menjadikannya sebagai sebuah kesenjangan. Kemudian, pengawasan sistem kontrol yang tidak sesuai, yakni tidak memadai sistem penilaian dan sistem imbalan. Jadi, pada sebuah manajemen ini perlu adanya pengawasan sistem kontrol yang sangat tersistem gitu ya, yang terkontrol gitu, sehingga manajemen akan dengan mudah menilai bagaimana kinerja dari karyawannya, kemudian bagaimana proses yang terjadi pada tadi penyampaian jasa dan disesuaikan dengan SOP-nya yang sudah berlaku. Kemudian kurangnya nilai atau semangat dari tim kerja ini sangat mempengaruhi hubungan manajemen, hubungan company dengan customer juga. Kalau memang punya karyawan yang ogah-ogahan bekerja, ini tentunya akan sangat merusak si perusahaan ya.
Oke, sehingga akan terjadilah kesenjangan tadi pada gap 3. Lalu yang keempat, di sini kita lihat ada kesenjangan pada komunikasi eksternal kepada pelanggan dan penyampaian pelayanan tadi. Jadi, ekspektasi pelanggan mengenai kualitas pelayanan ini juga dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang dibuat perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran ini kita anggap sebagai media eksternal ya untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada si pelanggan. Jadi ada pihak eksternal di luar itu, di luar manajemen inti seperti itu. Nah, kesenjangan ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara pelayanan yang dijanjikan dengan pelayanan yang disampaikan. Jadi kalau misalkan pada media eksternal tadi, komunikasi eksternal tadi, manajemen menjanjikan untuk pembelian lebih dari sekian karton akan mendapatkan harga spesial sekian gitu. Namun kenyataannya ternyata pada penyampaian jasa tidak sesuai dengan iklannya tadi, tidak sesuai dengan komunikasi eksternal yang telah didapatkan pelanggan, itu akan menjadikan sebuah kesenjangan. Penyebabnya yang pertama, komunikasi horizontal yang tidak memadai. Jadi antar departemen yang ada di manajemen ini, yang ada di company ini kurang bagus ya, sehingga mungkin ada miskomunikasi yang terjadi pada internal. Kemudian perbedaan kebijakan dan prosedur antar cabang atau departemen. Nah, tadi ada miskomunikasi. Berarti cabang A dia mengetahuinya SOP-nya itu runtutannya adalah A, kemudian B, kemudian C, sedangkan departemen yang lain tahunya runtutan SOP-nya adalah C, B, baru A. Nah, ini kan jadi ada kesenjangan ya, miskomunikasi antar departemen sendiri. Kemudian kecenderungan untuk memberi janji secara berlebihan. Terlalu berlebihan juga tidak baik kan ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik. Maka saat kita memberikan janji, yang harus sesuai dengan realita yang ada pada internal gitu. Kalau misalkan tidak sesuai ya pasti ada gap. Ini tidak hanya terkaitan dengan pemasaran atau company maupun customer ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun tentu kalau misalkan kita terlalu banyak menebar janji yang terlalu berlebihan, ini kan juga tidak baik gitu ya. Saya tidak akan membahas terkait dengan perpolitikan ya, karena biasanya dikaitkan dengan janji-janji politik gitu. Jadi kalau dalam pemasaran juga ini sangat relate gitu. Kemudian yang terakhir, oke cukup singkat ya. Yang terakhir ini ada kesenjangan antara ekspektasi konsumen dengan persepsi konsumen. Jadi, jika persepsi dan ekspektasi ini jika persepsi dan ekspektasi pelanggan mengenai kualitas pelayanan yang diterima ini lebih rendah dari yang diharapkan, maka akan timbul permasalahan bagi perusahaan. Jadi ekspektasinya itu produknya akan oke gitu ya di level yang segini, kemudian realitanya, persepsinya ini tidak sesuai, kualitas yang diterima tidak sesuai, maka akan menimbulkan permasalahan. Maka ini juga termasuk ke dalam kesenjangan kelima gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan para pelanggan. Jadi ekspektasinya udah nggak sesuai dengan realitanya gitu ya, maka akan menimbulkan kekecewaan pelanggan. Nah, contoh kasusnya apa sih kalau dalam model kesenjangan ini? Yang pertama ada kualitas pelayanan di rumah makan terhadap kepuasan dan kenyamanan konsumen, kemudian kecepatan pelayanan di rumah makan cepat saji, lalu ada kualitas produk yang tertera pada kemasan maupun yang ada pada iklan. Nanti iklannya terlalu menggembar-gemborkan bahwa produknya ini bisa untuk menurunkan berat badan misalkan. Ternyata waktu dibeli tidak semudah itu Ferguso ya. Jadi kalau mau turun berat badan ya butuh diimbangi antara makanan yang produk yang mereka tawarkan dengan mungkin olahraga, mungkin juga dengan keseharian kayak gitu-gitu. Nah, kadang kan iklan terlalu ini ya, terlalu lebay sehingga kita banyak terutama yang cewek-cewek ini terutama yang cewek ini seringnya termakan dengan iklan gitu tanpa
berpikir panjang seperti itu. Kemudian contoh kasusnya juga jaminan produk yang ditawarkan. Nah, di sini ada beberapa strategi untuk mencapai kepuasan konsumen. Yang pertama ada strategi relationship marketing. Kemudian ada strategi unconditional service guarantee atau jaminan kepuasan pelanggan. Strategi superior customer service, jadi ada departemen yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan customer service, ya berkaitan dengan konsumen maksudnya. Kalau misalkan perusahaan besar biasanya dia punya dibagi beberapa bagian ya. Jadi kalau misalkan customer-nya ini customer yang loyal, jadi dia ini benar-benar beli ordernya banyak, langganan terus, ini maka yang menangani juga ada tim khusus, customer service khusus. Kemudian strategi penanganan keluhan yang efektif dan strategi peningkatan kinerja perusahaan. Dengan cara apa? Perusahaan dapat melakukan pelatihan komunikasi bagi karyawannya, kemudian melakukan pelatihan public relation dan memberikan pelatihan pada salesman atau saleswoman-nya. Jadi sales ini kan sebagai jembatan antara perusahaan dan konsumen sehingga memang perlu pelatihan yang cukup serius agar komunikasi yang diberikan sales kepada pelanggan ini juga sesuai dengan apa yang ditawarkan manajemen. Kadang kan kebanyakan sales terlalu berlebihan menawarkan produknya padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Maka perlu peningkatan kinerja dengan cara apa? Melatih salesnya untuk mempresentasikan produknya itu tidak terlalu berlebihan. Dan gimana caranya untuk menarik konsumen, bukan dengan cara menipu, seperti itu. Kemudian, manfaat menciptakan pelanggan yang loyal. Tentunya ada beberapa manfaat yang akan didapatkan apabila perusahaan telah menerapkan beberapa strategi-strategi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama, akan membangun kedekatan dengan pelanggan. Jadi customer relationship-nya ini semakin erat gitu. Kemudian yang kedua, customer retention. Jadi usaha untuk mempertahankan pelanggan. Ketika hubungan konsumen dan perusahaan ini erat, maka langkah selanjutnya kita harus mempertahankan dia untuk tetap stay di perusahaan kita, tetap stay untuk membeli produk-produk kita. Kemudian yang ketiga ada customer referrals. Jadi kesediaan pelanggan untuk memberitahukan kepuasan yang mereka rasakan kepada orang lain. Biasanya kalau secara tradisional ya dari mulut ke mulut ini juga merupakan customer referrals. Jadi customer kita dengan sadar tanpa paksaan mereka mempromosikan produk jasa yang kita miliki. Ini termasuk manfaat kalau kita punya pelanggan yang loyal. Dan yang terakhir ada customer recovery. Usaha untuk mengembalikan pelanggan kembali setia kepada perusahaan. Jadi pada hal ini biasanya perusahaan atau kita sebagai pengusaha ya misalkan memiliki customer yang sudah kecewa dengan produk yang kita miliki. Maka caranya kita harus mengembalikan mereka untuk percaya lagi pada produk kita dengan cara apa? Dengan cara customer recovery. Kita mengembalikan lagi mereka kepada perusahaan kita dengan menjanjikan hal yang memang sesuai dengan kenyataannya gitu. Mohon maaf nih kalau dengar suara bakso, jadi memang ini jam-jam waktu rekaman adalah jam-jam makan siang, sehingga ada tukang bakso lewat. Semoga bukan bagian dari tim khusus ya. Oke, ternyata sudah selesai materi saya. Saya menjanjikan ada kuis sepertinya. Jadi kita lihat saja. Jadi video ini akan saya upload. Kemudian apakah ada kuis ataukah tugas selanjutnya. Jadi untuk minggu depan kita akan bahas mulai kelima pelayanan pelanggan tadi ya. Fokus ke situ. Kemudian akan ada mini project untuk teman-teman semua. Oke, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.